Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Maharani, NPM 2235 kelas 5C. Sini saya akan menjelaskan tentang Introduction to React Native. React Native adalah framework open source yang memungkinkan kita membangun aplikasi seluler yang luar biasa menggunakan JavaScript dan React. Kemudian, kita bisa menikmati pengembangan aplikasi yang cepat, pengalaman pengguna yang luar biasa, dan kinerja yang sama dengan aplikasi native. Menginstal React Native CLI itu dengan alat yang memungkinkan kita membuat, mengembangkan, dan menjalankan aplikasi React Native dari baris perintah install CLI dengan npm lalu siap untuk membuat aplikasi pertama kita. CLI juga menyediakan berbagai pemerintah praktis untuk mengelola proyek seperti memulai, menjalankan, dan membangun aplikasi. Selanjutnya, komponen React Native yaitu bangunan dasar aplikasi, yaitu potongan antarmuka pengguna yang dapat digunakan kembali mirip dengan elemen HTML pada web dengan komponen pengembang dan dapat membangun antarmuka yang dinamis, interaktif, dan responsif untuk aplikasi mobile. Komponen React Native menyediakan fungsionalitas yang beragam dari tampilan sederhana hingga interaksi yang kompleks. Komponen dasarnya yang pertama ada view, yaitu komponen kontainer yang dapat menampung komponen lain dan mendefinisikan layout. Yang kedua ada teks, digunakan untuk menampilkan teks yang dapat diatur ukuran warna dan gayanya. Yang ketiga image, yang memungkinkan kita untuk menampilkan gambar baik dari file lokal maupun dari URL. Kemudian komponen input. Yang pertama ada text input, memungkinkan pengguna untuk memasukkan dan mengedit teks dalam aplikasi. Yang kedua picker, menyediakan antarmuka drop down untuk memungkinkan pengguna memilih dari daftar pilihan. Yang ketiga formulir interaksi, membuat formulir, search bar, dan fitur lain yang melakukan interaksi pengguna. Selanjutnya mengatur layout dengan scroll view dan float list. Yang pertama ada scroll view, yang memungkinkan konten yang melebihi ukuran layar untuk di-scroll vertikal atau horizontal, yang menjadikan aplikasi lebih interaktif dan responsif. Yang kedua, float list menyediakan antarmuka daftar yang dapat menampilkan banyak item dengan optimasi performa untuk memuat hanya item yang terlihat. Selanjutnya meningkatkan interaksi dengan touch, opacity, dan button, yaitu membuat elemen dapat disentuh dan beraksi dengan feedback visual, memungkinkan pengalaman sentuh yang mulus. Button menyediakan antarmuka tombol yang dapat digunakan untuk memicu aksi dalam aplikasi seperti navigasi atau pengiriman data. Yang ketiga, dengan komponen interaktif ini kita dapat membuat aplikasi yang responsif dan mudah digunakan, meningkatkan keterlibatan pengguna. Kemudian, kenapa kita menggunakan React Native ini? Yaitu dengan React Native, pengembang dapat mengembangkan aplikasi cross-platform dengan kode base tunggal dan memanfaatkan ekosistem React yang kuat. React Native memungkinkan pembuatan aplikasi dengan performa tinggi, tampilan yang menarik, dan pengalaman pengguna yang intuitif. Selain itu, mendukung fitur-fitur perangkat canggih dan memudahkan integrasi dengan API perangkat. Memulai dengan React Native, pertama install Node.js, yang kemudian buat project baru, yang kemudian nyalakan aplikasi, dan kembang aplikasi menggunakan React dan API khas. Selanjutnya, komponen dan API. React Native ini menyediakan kumpulan komponen UI yang built-in seperti view, text, image, scroll view, dan lainnya yang dapat dikombinasikan untuk membangun antarmuka yang kompleks. Selain itu, React Native memberikan akses ke berbagai API perangkat seperti kamera, acelerator, PLC, dan lainnya. Penerapan komponen React Native memudahkan modularisasi yang dan penggunaan ulang kode meningkatkan produktivitas pengembangan. Selanjutnya, pengelola state input text, yaitu untuk memantau nilai input teks saat pengguna mengetikkan sesuatu. Kemudian update state secara real time saat teks berubah untuk mensinkronkan nilai input dengan aplikasi. Kemudian terapkan validation lagi pada state untuk memastikan input memenuhi kriteria yang diinginkan. Kemudian gunakan state untuk menentukan tampilan dan perilaku komponen berdasarkan nilai input teks. Selanjutnya membuat input dengan fitur tambahan. Yang pertama, atribut untuk meningkatkan fungsi input teks. Menambahkan atribut seperti autocorrect, autocapitalize, dan keyboard type untuk meningkatkan fungsi input teks. Yang kedua, opsi untuk kenyamanan pengguna.
yaitu menyembunyikan karakter, password, atau mengubah keyboard, angka, email demi kenyamanan pengguna. Yang ketiga, menangani interaksi pengguna dengan menggunakan event handlers seperti on change text, on submit editing, dan on blur untuk menangani interaksi pengguna secara tepat. Kemudian menggunakan scroll view di React Native. Scroll view ini komponen inti dalam React Native yang memungkinkan pengguna mengulir konten yang melebihi ukuran layar. Komponen ini menyediakan banyak fitur untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna seperti dukungan scroll horizontal dan vertikal. Kemudian mengatur ukuran scroll view-nya dengan menggunakan style prop seperti height dan width. Kemudian gunakan flex yaitu untuk membuat scroll view memenuhi ruang tersedia. Yang ketiga, gunakan container style untuk menyesuaikan ukuran konten dalam scroll view. Kemudian horizontal versus vertical scroll view. Kalau horizontal memungkinkan menggunakan menggulir konten dari kiri ke kanan berguna untuk menampilkan daftar item. Kalau vertikal yaitu konten dari atas ke bawah cocok untuk tampilan seperti feed atau halaman rinci. Kemudian mengoptimalkan kinerja scroll view yaitu menggunakan remove clip subviews untuk menghapus komponen yang tidak terlihat untuk meningkatkan performa yang sangat menggulir. Kemudian terapkan show komponen update untuk mencegah komponen yang tidak perlu dirender ulang saat menggulir. Kemudian menambahkan konten ke dalam scroll view. Yang pertama, masukkan komponen apa saja ke dalam scroll view seperti teks, gambar, tombol, dan bahkan komponen dinamis seperti float list. Kemudian atur ukuran kontennya. Yang ketiga, optimalkan performa seperti show komponen update dan remove clip subviews untuk memastikan performa tetap optimal saat menambahkan banyak komponen. Kemudian menggunakan pagination dengan scroll view. Yang pertama, deteksi akhir layar dengan menambahkan event on scroll ke scroll view untuk mendeteksi saat pengguna mencapai bagian bawah, lalu pagi fungsi untuk memuat konten berikutnya. Yang kedua, efek pagging yaitu untuk membuat scroll view hanya menampilkan satu halaman konten pada satu waktu, memberi efek pagging yang lebih alami. Kemudian menangani events di scroll view. Pertama, gunakan on scroll untuk memantau posisi gulir dan memicu tindakan tertentu seperti memuat konten tambahan atau menyembunyikan atau menampilkan AI. Yang kedua, pantau on scroll and down yaitu mendeteksi saat pengguna berhenti menggulir, memungkinkan kita menyesuaikan tampilan atau memulai animasi. Kemudian menggunakan list new di React Native yaitu memungkinkan kita menampilkan daftar item dengan mudah dan efisien. Kemudian apa itu list view? List view adalah komponen inti pada React Native untuk menampilkan daftar item yang dapat di-scroll. Berbeda dengan flat list yang lebih fleksibel, list view adalah pilihan yang lebih sederhana dan mudah digunakan. List view mengoptimalkan performa dengan hanya merender item yang terlihat di layar, membuatnya lebih efisien untuk daftar besar. Struktur dasar list view yaitu merupakan komponen data source yang menyimpan data yang akan ditampilkan. Dan kita juga perlu menyediakan render now untuk menentukan tampilan setiap item dalam list view. Menampilkan data dalam list view. Data sort, isi data sort dengan data yang ingin kita tampilkan seperti objek atau model data. Yang kedua, render row untuk menentukan tampilan masing-masing item, misalnya dengan membuat komponen khusus. Yang ketiga, optimalisasi performa dengan hanya merender item yang terlihat di layar, tidak semua item secara langsung. Jadi, dengan hanya merender item yang terlihat di layar, tidak semua item secara langsung. Kemudian menyesuaikan tampilan item list view. Yang pertama, komponen khusus. Gunakan komponen khusus seperti list view cell untuk menyesuaikan tampilan tiap item. Yang kedua, elemen visual dengan menambahkan seperti ikon, gambar, atau warna untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang ketiga, optimalisasi ruang layar. Optimalkan ruang layar dengan menyesuaikan ukuran dan proporsi komponen. Kemudian selanjutnya menangani interaksi pengguna. Yang pertama, tambahkan metode onPress di setiap list view untuk mendeteksi sentuhan pengguna. Yang kedua, panggil fungsi ketika item ditekan seperti menampilkan detail atau melakukan aksi lain. Yang ketiga, gunakan touch opacity untuk memberi feedback visual ketika item disentuh. Selanjutnya, menyegarkan dan membuat lebih banyak data. Yang pertama, gunakan on and reset
untuk mendeteksi saat menggunakan pendekati akhir daftar. Lalu muat data tambahan secara dinamis. Yang kedua, tambahkan indikator. Yang ketiga, terapkan refresh control. Selanjutnya, optimalisasi kinerja list view. Yang pertama, gunakan solve component update untuk mencegah render yang tidak perlu pada setiap item list view. Yang kedua, terapkan teknik virtualisasi dengan Windows List View untuk hanya merender item yang tampak di layar. Yang ketiga, minimalkan penggunaan komponen kompleks di setiap item list view untuk meningkatkan daya tangkap. Selanjutnya, tantangan React Native. Yang pertama, log console untuk mendeteksi pesan kesalahan. Yang kedua, gunakan penjajakan tumpukan untuk melacak akar penyebab crash atau perilaku tak terduga. Yang ketiga, masalah dengan komunitas pengembang React Native untuk mendapatkan wawasan dan solusi. Yang keempat, uji coba perangkat fisik untuk mengidentifikasi perbedaan dengan lingkungan emulator. Selanjutnya, memitigasi masalah kompatibilitas. Yang pertama, perbarui dependensi platform ke versi terbaru yang kompatibel dengan React Native. Yang kedua, periksa file konfigurasi untuk melihat apakah ada peraturan yang tidak konsisten. Yang ketiga, jalankan perintah React Native Link untuk memastikan integrasi antara React Native dan platform asli berjalan dengan lancar. Selanjutnya, menggunakan direktori platform spesifik. Yang pertama, pisahkan kode platform spesifik agar tetap terorganisir. Yang kedua, letakkan komponen gaya dan aset. Yang ketiga, gunakan struktur direktori konsisten. Yang keempat, memanfaatkan fitur kode sharing untuk mempertahankan basis kode yang efisien. Kemudian menyesuaikan navigasi, animasi, dan style. Yang pertama itu gunakan API platform spesifik untuk menerapkan navigasi, transisi, dan interaksi yang alami pada masing-masing sistem. Yang kedua, sesuaikan gaya visual aplikasi dengan pedoman desain platform yang berlaku. Selanjutnya, debugging dan pengujian, yaitu untuk memastikan aplikasi kita berjalan lancar dan bebas bug atau yang lainnya. Selanjutnya, menyebarkan aplikasi React Native. Yang pertama, gunakan platform distribusi seperti App Store, Google Play Store, atau yang lainnya. Yang kedua, optimalkan profil aplikasi dengan memperbarui deskripsi, gambar, dan informasi aplikasinya. Kemudian atur proses rilis, yaitu lakukan pengujian menyeluruh sebelum menyebarkan aplikasi. Yang keempat, pantau analitik seperti pantau performa aplikasi, jumlah unduhan, ulasan, dan lainnya untuk mengidentifikasi area peningkatan. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.